untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan
Yeshua, 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 how worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. If you love to worship you, worship you, worship you, my heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. Honor my heart and my strength. You're the Most High, my God.
Sama-sama katakan amin. Haleluya Bapak Ibu. Tos kiri kananmu katakan biar bumi akan berlalu, Tuhan Yesus tidak pernah berlalu. Yes. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Amin. Bapak-bapak, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah. Yes, semua dipilih pasti apa? Pasti akan digenapi. Oh, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, sabar. Yesus cinta saya. Sekali lagi kita mau nyata. Biar bumi akan berlalu, biar bulan, yes, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar sebab apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, shalala, shalalalalala. Hey, lalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita, amen. You are good. Yeay. Mari sama kita bertepuk tangan. Lord, you are good and your mercy
bersuka cita hari ini, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami percaya kalau kami memberi karena kami tahu Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberkati kami. Sehingga ketika kami memberi, kami akan memberi dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Sebab Tuhan Yesus memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memberi dengan penuh sukacita. Kami tahu bukan kami menerima Tuhan, tapi Tuhan yang menerima setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Karena Engkau baik bagi kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kami bersyukur kepadamu untuk ibadah pagi hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berilah pengetahuan dan bimbinglah anak-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu, agar firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Bapa, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Shalom. Kurang keras nih, kayaknya masih ada 100 orang yang datang. Shalom. 500 orang. Shalom. 1000 orang. Haleluya. Terima kasih, mengucap syukur Tuhan bahwa kasih karunia-Nya, anugerah-Nya Tuhan Yesus Kristus sampai detik ini menyertai saya dan saudara sekalian. Baik, untuk saat ini saya bersukacita, saya kembali lagi ke YHS Jakarta. Kalau ini singkat cerita saja ya, singkat cerita. Saya mau membacakan firman ini, saya harus izin dulu. saya harus izin dulu dengan senior kami yang terhormat Pastor Erwin Sinaga, dengan yang terkasih Mbak Yanti Sinaga, karena beliau merupakan senior saya. Kebetulan kami di instansi milik negara, beliau ada di kepolisian dan saya di Angkatan Darat. Tapi yang namanya senior junior itu tetap kita sampai kapanpun itu tidak bisa hilang. Nah, singkat cerita juga saya ada di YHS Jakarta itu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Luar biasa perkembangannya. Mulai dari 2018 sampai dengan 2023, 5 tahun. Ya saya sering sih bolak-balik juga ya, Pastor ya. Kadang ke Jakarta karena saya memang tugas di Mabes TNI saat ini dan keluarga dari Bandung. Jadi saya melayani di YHS Bandung juga. Saya melayani di sana. Dimanapun saya berada, saya pasti akan mencari YHS dimanapun. Karena Tuhan kita luar biasa. Kita sudah diberkati lebih. Baik, materi sekarang, mohon maaf karena great position biasanya kalau di YHS Bandung itu ada di sebelah kanan. Oh ya, ini spiritnya tadi luar biasa loh. Saya senang dengan PAW-nya. Luar biasa. Saya ngerasa kayak 17 tahun lagi. Saya sampai angkat tangan kayak gini kan ngerasa muda lagi. Wah, lupa bukan di kafe lagi kan. Saya pikir kayak di kafe nih gitu. Ternyata sudah beda jauh. Terus saya nanya Pastor semalam, Pastor besok seragamnya apa ya? Wah, kalau buat Pak Nandu mah bebas katanya. Wah, nggak enak lah Pastor, saya menyesuaikan aja. Saya mau pakai batik. Spiritnya YHS Jakarta ini kan berapi-api. Kalau saya pakai batik, ntar saya nggak sesuai dengan muka. Udahlah, saya bilang sama istri, Mam, pakai casual aja. Akhirnya udah pakai casual. Ternyata saya pakai style yang kayak gini, ada kembaran saya. Perhatikan nggak tadi di depan? Yang melodi tadi. Pakai setelannya kan sama tuh, ya kan? Bodinya kayaknya juga nggak beda ya. Beda tipis kita kayaknya. Apa gantian? Gantian ya. Baik, masih dengan tema kita bulan ini yaitu great position. Apa sih great position itu? Jujur saja, pada saat saya
didaulat oleh Pastor Petrus, Pak, nanti tanggal 30 April menyampaikan firman dengan materi tema Great Possession. Mungkin saudara-saudara sekalian yang ada di sini untuk memahami Great Possession ini masih awam. Apa sih? Benar nggak kira-kira Great Possession? Great Possession itu adalah kepemilikan yang besar. Kepemilikan siapa? Nah, kita akan kupas ada di firman hari ini. Karena saya dibatasi dengan waktu, saya akan langsung masuk ke materi. Next. Baik, di Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 10. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang ada di bumi. Jadi pemahamannya gini aja. Intinya itu Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Loh kok bisa? Ngapain sih Tuhan Yesus? Kok susah-susah datang ngutus ke dunia nebus dosa-dosa kita? Wong yang berbuat dosa kita, yang berbuat kesalahan kita. Kok Tuhan Yesus yang menebus? Betul enggak? Secara logika loh. Kita yang berbuat dosa. Kita yang menikmati, enjoy dengan dosa itu. Tapi kok kenapa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita? Ditumpahkanlah darahnya di atas kayu salib untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Tidak lain, tidak bukan karena Tuhan Yesus, Bapa Yahweh yang ada di surga, itu merasa kasihan. Karena kita ini anaknya, kita ini miliknya. Great possession, kita itu miliknya Tuhan. Kita itu miliknya Bapa Yahweh. Orang yang percaya kita ini, kita diselamatkan oleh darah Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita yang sudah berdosa. Karena betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Melihat kasihan dalam dosa berlarut-larut. Bisa enggak, pertanyaannya sekarang gini, kita ini berbuat dosa nih, terus kita bertobat. Tuhan Yesus, aku kemarin mencuri. Orang lain gak ada yang tahu. Saya mencuri. Tuhan tahu gak kira-kira? Tahu Tuhan. Terus kita bertobat. Tidak mengulangi lagi Tuhan. Tidak mengulangi lagi. Entah gak mencuri. Apa saja. Ada gak manusia di dunia ini yang gak berdosa? Dari lahir saja kita sudah berdosa. Betul tidak? Dari lahir saja kita sudah berdosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Dengan adanya pertobatan, pengakuan dosa kita di dalam gereja, kita dibaptis, kita pengakuan dosa, lalu kita bertobat. Itu untuk apa? Kita bertobat hanya sebatas kemampuan kita. Yakin gak nanti ke depan akan berbuat dosa lagi? Ya gak? Pasti nanti ke depan secara tidak sengaja pasti akan berbuat dosa lagi. Gampangannya gini, kita di jalan nih.
begitu mau dipepet orang, mau diserempet orang, kita ngumpat. Kan kayak gitu. Aduh Tuhan, ampuni Tuhan. Aku telah berbuat dosa. Aku telah memaki, aku telah mengumpat orang. Aku bertobat untuk tidak mengulangi lagi. Mungkin baru berapa kilometer, serempet lagi gitu. Waduh Tuhan, bertobat lagi. Ini satu hal yang kecil loh ya. Masih banyak hal-hal dosa yang lain. Banyak masihan. Tapi akan terulang selalu seperti itu. Lah, dengan cara apa kita ini bisa bertobat, betul-betul bertobat? Karena pertobatan menurut kedagingan, menurut kita itu bertobat supaya nanti tidak ada konsekuensi hukum. Betul nggak Bang Erwin? Kalau umpamanya kita nih habis mencuri, ya kan? Kan kita takut tuh karena dihukum kan? Kita takut nih karena dihukum. Bukan karena takut sama Tuhan Yesus, sama Tuhan kita Bapak Yahweh, enggak. Kita itu berbuat dosa, kita berbuat salah karena ada konsekuensi hukum yang ada di situ. Aku nggak akan mengulangi lagi. Mungkin habis mencuri, habis membunuh atau gimana. Kita takut tapi takut hanya sebatas manusia saja. Karena ada hukum yang ada di negara kita ini. Karena tidak lain tidak bukan, kita adalah negara hukum. Jadi tanpa kehidupan yang berada di dalam Yesus, itu tidak ada pengampunan. Kalau kita hidup sudah ada di dalam Yesus nih, kita sudah berserah kepada Tuhan Yesus, kita akan takut. Aku sudah berserah kepada Tuhan Yesus. Aku mau berbuat dosa itu takut. Tapi kalau hanya sebatas konsekuensi hukum, manusia pasti akan melanggar lagi. Tapi kalau kita sudah hidup berserah kepada Tuhan Yesus, kita akan takut. Tanpa kehidupan yang berada di dalam Tuhan Yesus, tidak akan ada pengampunan, juga kelepasan dari perbudakan dosa. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, saya ulangi, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Tertulis jelas di dalam Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 10. Hanya darahnya saja yang bisa menebus kita sebagai manusia berdosa. Ada enggak yang bisa mengganti darah Tuhan Yesus diganti dengan darah kambing? Darah sapi? Enggak ada, saudara. Enggak ada. Cintanya Tuhan Yesus sama kita, mengorbankan nyawanya, darahnya untuk menebus kita, dan hanya dalam darahnya ada penebusan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Ada amin? Amin. Next. Pertobatan sejati adalah pertobatan dan menyerahkan diri untuk dicintai oleh Tuhan Yesus. Artinya, diri kita ini bukan milik kita, melainkan Tuhan Yesus yang ada di dalam kita, dan Tuhan Yesuslah harta dan tujuan kita. Jadi kalau sudah ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, kita itu mau berbuat dosa, ingat Tuhan Yesus, kita pasti merasa, wah ini gak main-main loh. Ini Tuhan sudah menyerahkan nyawanya, menumpahkan darahnya, mati untuk kita di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi bukan kemampuan kita untuk tidak berbuat dosa karena takut dihukum. Tidak. Tapi
ada Yesus yang di dalam kita. Kalau kita sudah benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka ya kita sudah merasa bahwa ya aku diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi satu-satunya juru selamat. Nabi boleh banyak, betul nggak? Rasul boleh banyak, betul kan? Agama boleh banyak, tapi juru selamat ada berapa? Ada satu. Juru selamat cuma satu. Ada nggak rasul, nabi, atau di ajaran agama yang lain? Di dalam kitabnya tertulis, tidak ada jalan kebenaran dan hidup kecuali melalui aku. Ada nggak? Nggak ada kan? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus dan di dalam Bible yang dinyatakan bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup untuk menuju Bapa Yahweh lewat Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan paling meriah. Jadi setelah kita diselamatkan ini, konsekuensinya bagaimana kita untuk ke depan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan dosa-dosa di depan kita. Kembali lagi, ingat di dalam hati kita ini, kita nggak bisa bohongin. Kita boleh berbohong sama istri, kita boleh berbohong sama atasan, kita boleh berbohong sama teman. Tapi berani nggak kita bohong sama Tuhan? Kira-kira Tuhan tahu nggak kita bohong? Tahu. Mau ngumpet di mana kita? Nggak bisa. Nggak bisa kita mau bohong kemanapun. Jadi berserah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Next. Kita ini diciptakan sesuai dengan gambaran Yahweh. Gambar kita ini selama ini diciptakan dari surga turun ke bumi, itu sesuai dengan gambaran Yahweh. Namun gambar itu akibat dosa itu rusak. Kita berbuat dosa itu rusak gambaran itu. Padahal Bapa Yahweh tiada celah. Kenapa kita manusia berbuat dosa dan merusak gambaran? Oleh sebab itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya rencana rahasia itu dinyatakan dan kita sebagai orang percaya sejati dapat menikmati hal itu, yaitu kesatuan yang ada, yang diperoleh hanya lewat Tuhan Yesus saja. Tidak lain, tidak bukan. Saya akan berdoa buat saudara-saudara sekalian. Taruh tangan kanan di dada saudara sekalian. Tangan kiri kita lambaikan ke atas. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ikuti. Inilah aku anakmu. Kuserahkan jiwa, roh dan tubuhku. Karena hanya Engkaulah pemilikku yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan paling meriah. Ada sukacita enggak? Tuhan Yesus itu sudah baik. Datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Saya panggil untuk PAW naik ke mimbar. Jadi Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Oleh sebab itu ada kita perjamuan kudus bahwa
bahwa representasi dari tubuh Kristus adalah lewat roti. Dan representasi darah Yesus adalah lewat anggur perjamuan. Bagi orang yang percaya, kita diselamatkan lewat darah dan tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya juga pengen pujian soalnya. Saya dulu di sini dulu. Saya dulu sini. Ikut backing vokal. Apa lagu berikutnya? Presnya. Bapa, terima kasih Tuhan. Apa yang telah Engkau firmankan dapat tertanam di hati kami. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, membangkitkan harapan dan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, agar firman-Mu menjadi pelita kebenaran.
yang memerdekakan, dan penghiburan yang menguatkan. Ajar kami bahasa firman-Mu Tuhan, dan bimbing kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini dengan sukacita. Yes, haleluya. Mari kita angkat tangan kita
kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh memancarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, keluargamu dan anak-anakmu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, pendidikanmu dan pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah dalam kasih karunia dan kasih setia Tuhan kepada kita. Berkat sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh. Sama-sama kita berkata, Amin. Haleluya.